Di zaman dahulu kala, ketika Nabi Muhammad SAW berjuang untuk menyebarkan agama Islam seluas-luas mungkin dengan berbagai cara. Selama 23 tahun hingga hari akhir ayatnya, hingga sekarang, agama Islam menjadi agama kedua terbesar di dunia. Namun, hal itu tentu saja tidak mudah. Rasulullah harus melewati berbagai tantangan dan makian dari berbagai kaum pada masanya. Pada saat itu, ketika Rasulullah sedang berdakwah ke Mekah, kaum kafir Quraisy terus berusaha untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW dan bahkan melempari batu, kotoran hewan, dan berbagai makian. Tetapi dengan adanya Abu Thalib atau paman yang sangat dicintainya oleh Rasulullah yang selalu melindungi Rasulullah dari kekejaman kaum kafir Quraisy, dan kaum kafir Quraisy ini tak bisa mengusir Nabi Muhammad SAW. Namun yang menjadi korban adalah orang yang memeluk agama Islam. Nah, jika ada orang yang ingin masuk Islam, maka Abu Lahab akan mengeluarkan segala cara agar orang tersebut tidak jadi masuk agama Islam. Contohnya seperti jika mereka dari kaum yang terpandang, maka Abu Lahab akan memberikan uang untuk mereka supaya tidak jadi masuk agama Islam. Tetapi jika mereka dari kaum yang lemah, maka mereka akan mendapat siksaan yang amat sangat kejam. Contohnya seperti Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam dari kaum Quraisy. Bilal mendapat siksaan yang kejam dari majikannya karena ia memeluk agama Islam. Untung saja Abu Bakar datang menyelamatkan hidup Bilal di saat siksaan terberatnya. Itulah tantangan yang harus dilewati Rasulullah dalam berdakwah, dan faktanya kaum kafir tidak membenci Rasulullah karena perilakunya, namun ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah tak goyah sekalipun. Ia terus berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tidak hanya itu, suatu ketika Nabi SAW berangkat ke Taif ditemani Zaid bin Haritsah tanpa menunggangi unta. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Taif, baik di pasar maupun di tempat lain, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata terdapat penolakan keras dari penduduk Taif. Rasulullah dilempari batu hingga terluka parah. Sambil menahan sakit, Nabi berlari mencari tempat persembunyian, hingga Rasulullah menemukan tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Pada saat itu, malaikat melihat kejadian keji itu dan murka. Melihat itu terjadi kepada Rasulullah, malaikat menawarkan balasan untuk kaum kafir Taif agar melempar gunung kepada mereka. Tetapi Rasulullah menolak tawaran tersebut karena beliau tidak ingin membalas perbuatan mereka. Alih-alih membalas perbuatan keji kaum kafir Taif, Rasulullah malah mendoakan kaum kafir Taif agar diberikan hidayah dan bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu hari nanti. Rasulullah tersenyum melihat malaikat. Ia berdoa kepada Allah agar ia selalu dilindungi, dan begitu pun dengan kaum Taif. Rasulullah SAW bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usahanya dalam menyampaikan dakwah di kota Taif, agar dakwahnya bermanfaat bagi kaum Taif suatu hari nanti. Sikap Rasulullah ini sangatlah mulia. Beliau tidak membalas dendam, melainkan berdoa demi kebaikan. Rasulullah juga tak goyah dalam menjalankan amanat Allah yang telah diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga selalu bersabar dalam menyebarkan dakwah dan menghadapi cobaan yang diberikan. Sikap dan perilaku ini perlu kita amalkan agar kita mendapatkan kebaikan dan pahala di kehidupan kita. Dengan kisah ini diajarkan untuk bersabar, berprasangka baik, dan gigih dalam apa yang kita lakukan. Itulah kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah.